Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfinda Putri Setiawati. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil proyek UAS untuk mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan yang diampu oleh Bapak Marco Ferdian. Saya merancang aplikasi Teman Kader. Catat tepat, pantau cepat. Teman Kader merupakan sebuah sistem pencatatan digital yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Aplikasi ini ditujukan untuk kader posyandu, puskesmas, dan dinas kesehatan yang bertugas memantau kegiatan posyandu dalam mendukung pencatatan data pertumbuhan, imunisasi, serta pelaporan otomatis yang memudahkan koordinasi antar instansi. Sebelum mengakses fitur, pengguna harus login menggunakan username dan password yang telah diberikan sesuai perannya, agar sistem dapat menyesuaikan hak akses. Klik tombol login, kemudian akan menampilkan dashboard. Ini merupakan tampilan dashboard untuk kader posyandu yang meliputi kalender kegiatan, jadwal posyandu selanjutnya, jumlah balita yang terdaftar, data kunjungan harian, serta grafik status gizi. Sedangkan ini merupakan dashboard tampilan untuk puskesmas dan dinkes. Memiliki tampilan dashboard yang serupa, namun dengan akses terbatas hanya pada menu laporan, untuk melihat rekap dan grafik data posyandu. Dashboard juga dilengkapi fitur profil yang menampilkan identitas pengguna, serta pusat bantuan yang berisi FAQ, kontak layanan, dan bantuan cepat jika pengguna mengalami kendala. Pengguna dapat mengakses menu daftar yang terletak di kiri bawah. Menu ini digunakan untuk mengecek apakah balita sudah terdaftar ke sistem atau belum. Misalnya, balita dengan nama Kinasih yang sudah terdaftar, maka tampilannya akan seperti ini. Dan tampilan jika balita belum terdaftar seperti Keisha Amelia, maka menampilkan tulisan data tidak ditemukan. Pengguna dapat menekan tombol tambah untuk melakukan pendaftaran. Akan muncul form pendaftaran yang harus diisi. Setelah diisikan, sistem akan secara otomatis menghasilkan dan menampilkan ID balita. Setelah seluruh data lengkap, pengguna cukup menekan tombol simpan, maka proses pendaftaran balita ke sistem telah berhasil. Selanjutnya, terdapat menu catat untuk melihat dan mengelola riwayat pencatatan balita, baik yang baru saja dilakukan maupun pencatatan pada bulan sebelumnya. Untuk mulai mencatat, pengguna dapat menekan tombol cari, lalu ketik nama balita, misalnya Kinasih. Setelah nama ditemukan, klik tombol tambah, maka akan muncul form pencatatan khusus untuk balita tersebut. Pengguna dapat mengisi data seperti tanggal kunjungan dan hasil pemeriksaan balita. Setelah diisi, sistem akan secara otomatis menampilkan status gizi dan catatan tambahan jika diperlukan. Terakhir, klik tombol simpan, lalu akan muncul pop-up dan klik OK sebagai konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Pada menu imunisasi, berfungsi untuk melihat dan mencatat riwayat imunisasi balita. Terdapat informasi mengenai dua kategori imunisasi, yaitu imunisasi wajib dan imunisasi tambahan. Untuk melihat atau menambahkan catatan imunisasi, klik cari, lalu ketik nama balita yang dimaksud. Setelah itu, akan muncul data balita. Pada bagian imunisasi wajib, menampilkan daftar jenis imunisasi dasar yang harus diberikan. Terdapat tanda centang untuk imunisasi yang telah diberikan, dan jika belum terdapat tanda centang, berarti belum melakukan imunisasi tersebut. Kemudian, pada menu imunisasi tambahan, menampilkan imunisasi opsional sesuai kebutuhan. Untuk menambahkan catatan imunisasi, pengguna cukup klik lingkaran pada nama imunisasi yang ingin diisi. Setelah itu akan muncul kolom tanggal dan tempat imunisasi. Setelah diisi dan klik tombol simpan, data akan terchecklist yang artinya data sudah tersimpan dan tercatat dalam sistem. Pada menu laporan tersedia 4 fitur utama, yaitu presensi kader, laporan rutin, rekap data, dan grafik. Yang pertama adalah fitur presensi kader. Fitur ini digunakan oleh kader posyandu untuk mengisi daftar hadir di setiap kegiatan. Setiap posyandu cukup menggunakan satu akun bersama untuk melakukan presensi. Pada halaman ini tersedia form presensi yang mencakup data kader yang hadir hingga kolom untuk mengunggah bukti kehadiran kader. Setelah data diisi, pengguna cukup klik tombol kirim. Setelah dikirim, data kehadiran akan langsung terekap secara otomatis pada rekap data dalam menu laporan. Terdapat fitur laporan rutin yang digunakan oleh kader untuk melakukan pelaporan pada setiap kegiatan posyandu yang telah dilaksanakan.
Tampilan form pada halaman ini mencakup tanggal kegiatan posyandu, jumlah balita yang hadir, jumlah balita yang mendaftar pada saat itu, kendala yang terjadi selama kegiatan, serta upload dokumentasi kegiatan. Setelah semua data terisi, pengguna cukup menekan tombol kirim dan data akan otomatis masuk ke dalam fitur rekap data. Pada fitur rekap data merupakan integrasi dari fitur presensi kader dan laporan rutin. Terdapat dua kategori dalam fitur ini, yaitu yang pertama pada kategori rekap presensi kader, pengguna akan langsung diarahkan untuk memilih item data yang ingin ditampilkan, seperti bulan, tahun, jumlah kader, nama kader, atau item lainnya yang dibutuhkan. Setelah filter diisi, klik tombol cari, maka akan menampilkan tabel rekapitulasi sesuai kriteria yang dipilih. Ini contoh tampilan rekap presensi kader posyandu bulan Mei 2025. Di bagian bawah tabel terdapat tombol download. Saat tombol ini diklik, sistem akan menampilkan pop-up lalu muncul notifikasi bahwa file berhasil disimpan ke perangkat pengguna. Yang kedua, pada fitur rekap kegiatan posyandu, alurnya hampir sama dengan rekap presensi kader. Namun, item filter yang tersedia lebih beragam karena mencakup banyak data terkait balita. Pada fitur grafik, pengguna dapat memilih item tertentu yang ingin ditampilkan dalam bentuk grafik, seperti rentang waktu, jumlah balita yang hadir, status gizi, jenis grafik, wilayah, agar grafik yang ditampilkan lebih spesifik dan sesuai kebutuhan. Dengan visualisasi ini, pengguna dapat lebih mudah melihat tren perkembangan, mengenali pola, serta melakukan analisis cepat terhadap kondisi kesehatan balita di wilayah kerjanya. Aplikasi teman kader ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak pemangku kepentingan seperti Puskesmas dan Dinas Kesehatan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, terutama jika ditemukan masalah stunting atau masalah kesehatan tertentu yang membutuhkan tindak lanjut, serta dapat memudahkan kader posyandu dalam pencatatan dan pelaporan data. Sekian pemaparan penjelasan proyek UAS untuk mata kuliah ini. Jika terdapat salah kata dan tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.